Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayhaqi. Di sini saya akan mewakilkan kelompok 6 untuk mempresentasikan materi, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat yang beranggotakan yang pertama Hanandiata Febriansa, yang kedua Hendra Alexander, yang ketiga saya sendiri Muhammad Bayhaqi, dan yang keempat adalah Muhammad Fahreza. Slide yang pertama adalah landasan teori Bank Pengkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Pengkreditan Rakyat ditunjukkan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat di daerah. Bank Pengkreditan Rakyat berbentuk hukum perseorangan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Bank Pengkreditan Rakyat juga merupakan bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito, berjangka, dan penyaluran kredit. Keterbatasan ini diberikan kepada Bank Pengkreditan Rakyat terkait dengan tujuan pelayanan utama Bank Pengkreditan Rakyat kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hendra Alexander. Baik, slide selanjutnya akan saya jelaskan. Bank Pengkreditan Rakyat merupakan salah satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peranan Bank Pengkreditan Rakyat dalam pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia. Selanjutnya yaitu BPR memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Yang ketiga, menyediakan tempat yang aman bagi masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Selanjutnya, BPR memiliki beberapa kegiatan usaha, diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lainnya. Selanjutnya, memberikan kredit dan juga menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya ada pengertian kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimpin untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam praktek sehari-hari, pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis, baik di bawah tangan maupun secara notari. Dan sebagai jaminan pinjaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usaha. Semacam kredit. Untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat dibedakan atas dasar sifat penggunaan kredit, yaitu ada dua. Satu, kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada kredit produktif, adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Selanjutnya yaitu ada keperluan kredit. Kredit produksi atau eksploitasi kredit ini diperlukan untuk perusahaan untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produk maupun peningkatan kualitatif.
yaitu peningkatan kuantitas atau mutu hasil produk. Yang kedua, kredit perdagangan. Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya, yang berarti peningkatan utility of place suatu barang. Barang-barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industri. Yang ketiga, ada kredit investasi. Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit, bukan untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik, memberi atau mengganti mesin-mesin dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada pengertian deposit. Deposit adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan saat-saat tertentu. Karakteristik deposit dari bank antara lain: deposit dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Deposit yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover. Deposit dapat dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Selanjutnya ada deposit berjangka. Deposit ini merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan. Diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito, baik perorangan maupun lembaga. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayaran sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai. Slide selanjutnya ada sertifikat deposito, merupakan simpanan yang diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik deposito. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pembayaran bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka tiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Slide selanjutnya ada keuntungan memiliki deposito. Keuntungan memiliki deposito dapat dijadikan pinjaman atau jaminan kredit. Yang kedua, memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Yang ketiga, dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Yang keempat, yaitu ada dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan LPS. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fareja. Terima kasih. Hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Pastikan Anda menerima biljet atau surat berharga deposito berjangka atau sertifikat deposito. 2. Pada saat musim gugur, Anda berhak menerima pokok dan bunga deposito sesuai bunga yang berlaku setelah dipotong pajak. 3. Pada saat pencairan deposito, Anda mewajibkan untuk menandatangani formulir pencairan. 4. Perhatikan tingkat suku bunga deposito yang berlaku dan pastikan telah sesuai dengan ketentuan lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Pengertian tabungan. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang menariknya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberi buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan. Perlu diketahui bahwa ketika Anda menabung di bank, Anda akan mendapatkan bunga yang besar ditentukan oleh masing-masing bank.
Umumnya, bunga tabungan lebih kecil dibandingkan investasi seperti deposito. Apa untungnya menabung di bank? Yang pertama, aman, karena uang disimpan dengan aman di bank, tidak mudah dicuri maupun tercecer. Yang kedua, terjamin, karena tabungan dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan LPS sesuai dengan tertentu yang ada. Yang ketiga, ada perkembangan, karena bank akan memberi bunga yang dihitung berdasarkan saldo tabungan. Yang keempat, hemat, karena kalau terbiasa menabung, Anda dapat menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Berikut tips bijak memanfaatkan tabungan di bank. Yang pertama, pilih bank yang memberi layanan sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, pastikan tabungan Anda memenuhi syarat untuk dijamin oleh lembaga penjaminan atau LPS. Salah satunya adalah dengan memastikan besaran bunga sesuai dengan ketentuan penjaminan oleh LPS. Yang ketiga, baca dan perhatikan ketentuan produk tabungan yang akan Anda pilih. Yang keempat, sisihkan uang yang baru Anda terima di bank seperti gaji, uang saku, dan lain-lain. Yang kelima, lakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan pengeluaran Anda. Selanjutnya ada contoh bank pengkreditan rakyat. Tugas maupun kegiatan usaha bank ini salah satunya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam wujud tabungan atau simpanan berjangka. Bank tersebut juga dapat mengadakan pembiayaan untuk nasabah dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya berikut profil perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana. PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana adalah sebuah lembaga jasa keuangan yang telah 22 tahun melayani masyarakat dan pelaku usaha dengan kantor pusat berada di Jalan Laks Martadina nomor 42 GH Malang dan didukung oleh 4 kantor cabang dan 11 kantor kas yang terbesar di Kota Malang, Kota Baru, dan Kota Nganjuk. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. PT BPR Armindo Kencana merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang didirikan pada tanggal 26 April tahun 1995 yang diresmikan oleh pimpinan Bank Indonesia Malang. Sebelum berganti nama menjadi PT BPR Armindo Kencana seperti sekarang ini, dahulu bernama PT Bank Pasar Armindo Aneka Tama. PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana berkedudukan di Malang. Didirikan dengan akte notaris Eko Handoko SH di Malang nomor 129 tanggal 10 Januari tahun 1995. PT BPR Armindo Kencana telah mendapat surat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus tahun 1995 dan mulai menjalankan usahanya pada tanggal 26 April tahun 1995. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi pertama yaitu menjadi salah satu BPR terkemuka di wilayah Malang Raya. Yang kedua, menjadikan BPR yang mampu menjadi mitra usaha UKM untuk menuju sukses. Yang ketiga, menjadi BPR yang profesional, tangguh, dan terpercaya dengan selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Selanjutnya ada misi. Misi yang pertama yaitu memberikan layanan perbankan melalui service quality, SDM berkompeten, dan infrastruktur yang sesuai. Yang kedua, menciptakan kualitas jasa perbankan yang konsisten, tepat waktu, dan tepat sasaran. Yang ketiga, menjadi panutan dalam penerapan tata perusahaan dan asas ketaatan yang baik. Yang keempat, memberi keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pemegang saham, karyawan, dan nasabah.